Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema membedakan bisikan setan dan bisikan kolbu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wasallim. Sahabat-sahabat, pencinta Allah, pencinta Rasulullah, ruh kita ini murni. Tapi ketika ruh ini ditiupkan ke dalam jiwa ini, ke dalam tubuh ini, maka ruh kita dicelupkan ke dalam zulumat, ke dalam kegelapan-kegelapan syahwat. Sehingga fa'idha sawaituhu, apabila aku telah sempurnakan nafsiyah manusia, itulah kegelapan-kegelapan syahwat yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Nafakhtu fihi min ruhi, baru aku tiupkan rohku. Maka setiap kali manusia berbicara ke dalam dirinya atau memandang ke dalam jiwanya, akan ada dua tarik-menarik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberitahu bahwa di dalam diri ini ada yang fujur, ada yang keji, ada yang takwa. Dan orang yang takwa dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 201, sesungguhnya orang-orang yang ittaqau, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hati-hati. Idza massahum ta'ifum minasyaitan, jika disentuh oleh sekelompok syaitan atau minasyayatin, jika disentuh oleh sekelompok syaitan, tazakkaru fa idza hum mubsirun, mereka akan tazakkaru, mereka akan langsung ingat. Mereka akan langsung sadar. Tazakkaru bisa diartikan sadar. Kata zikir digunakan di situ, tazakkara, ya tazakkaru, tazakkur. Berarti dia berusaha untuk sadar. Dia berusaha untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum mubsirun. Di saat itulah tiba-tiba mereka mubsir. Allah izinkan untuk hidup mata batinnya. Inilah yang kita sebut kasyaf. Ini adalah dalil bahwa mukasyafah, tersingkapnya mata batin, itu ada di dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat bukan Allah, surah Al-A'raf ini merupakan dalil utama bahwa kita bisa bertengkar dengan diri kita sendiri. Apabila ada sekelompok ta'ifun, ada sekelompok kecil dari syaitan masuk ke dalam diri kita, baik syaitan manusia ataupun syaitan dari yang halus, yang jin. Maka kolbu ini jika sudah punya basic at-taqwa, ya, maka dia akan bisa menangkap. Oleh karena itu, jika ada yang bertanya, bagaimana cara membedakan antara bisikan syaitan dengan bisikan Allah, atau bisikan malaikat, atau bisikan murni? Jawabannya sederhana, hal anta minal ladzina taqaw? Apakah engkau orang yang bertakwa yang disebutkan di ayat ini? Karena ayatnya menyebutkan, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang ittaqaw, yang takwa kepada Allah, yang hati-hati jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam jiwa, di dalam diri, di dalam kesadaran terdalam. Maka ketakwaan bukan dari baju, pakai rompi, pakai kopiah, pakai tongkat, pakai baju koko, baju gamis, tidak, pakai sarung, tidak. Itu pakaian zahir. Pakaian batin, itu adalah ketakwaan yang dia adalah cahaya yang ada di dalam diri. Cahaya itu nanti yang akan cek, ada noda masuk, ada kegelapan masuk. Maka sahabat-sahabat bukan Allah, ketika Nabi mengatakan istafti qalbak, dialoglah dengan dirimu, mintalah fatwa ke dalam dirimu. Hati-hati dalam meminta fatwa, sebelum kita mau berbicara dengan diri kita sendiri, berkoneksi dengan batin kita sendiri, maka buatlah kondisi yang disebut kondisi takwa. Para ahli neurologis atau psikolog ataupun dokter-dokter yang berbicara tentang kejiwaan menyebutnya dengan conditioning. Di dalam ilmu zikir disebutkan kaifiyah qabla dzikr. Kaif itu artinya conditioning, tata cara mengkondisikan diri supaya terkoneksi dengan nama yang kita sebut dalam berzikir. Maka sahabat-sahabat bukan Allah, siapkan diri kita dengan nur ketakwaan, nur kehati-hatian. Maka mulailah setiap kali kita berdialog dengan diri, mulai dengan syahadat. Siapa tahu dalam detik-detik sebelumnya kita pernah kufur secara batin, kufur nikmat, berburuk sangka kepada Allah. Yang kedua, mulailah bertobat. Karena orang-orang yang bertobat itu akan diberikan jalan di dalam kalbunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin terbuka. Lalu bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada hamba-hamba Allah
yaitu para mursyid, para syekh, para guru. Bacakanlah Al-Fatihah untuk mereka, kirimlah doa untuk mereka. Jika mereka masih hidup, senangkan hati mereka. Dan jangan lupa, semua ilmu mereka bersumber dari baginda Nabi SAW. Maka lanjutnya, bacalah salawat kepada Nabi. Sapalah Nabi dan katakan, Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Lalu mulailah berzikir. Mulailah kemudian berkoneksi dengan diri kita. Sebut nama Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan diri kita. Semakin kita bisa membedakan, ini kalam diri kita yang murni, ini kalam dari syaitan yang rajim. Sahabat-sahabat karena Allah, itulah beberapa bocoran. Maksud Nabi ketika mengatakan, istafti qalbak. Berdialoglah dengan dirimu. Ambil pelajaranlah ilmu dari kemurnian jiwamu. Semoga kita dijaga dari bisikan-bisikan syaitan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum.